habis ini di dalam karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bloko Suto Channel. Alhamdulillah sehat-sehat semua teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang tema hikmah jangan taklid buta kepada siapapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah like, subscribe, yang telah membunyikan lonceng, dan juga yang sudah share video ini supaya kita memberikan manfaat kepada kemaslahatan masyarakat dan juga kebaikan bersama. Sebagaimana yang kita ketahui, akhir-akhir ini ada berita viral tentang anak kiai yang melakukan pelecehan seks kepada santriwati di salah satu pondokan terkenal di Indonesia. Oke, kita akan mengangkat tema itu dengan secara bijaksana dan dengan cara manusiawinya. Oleh sebab itu teman-teman, kita memang ada hikmah besar di balik kejadian ini, yaitu kita tidak bisa melaksanakan atau melakukan fobia terhadap segala macam agama. Karena agama sejatinya sudah mengajarkan kita ke arah yang pasti baik. Nah, bila mana ada hal yang jelek dari sudut pandang manusianya, ya jangan sampai kita menyalahkan agama-agama tersebut, apalagi sampai kita fobia terhadap suatu agama atau salah satu agama yang ada di muka bumi ini. Karena gimana pun manusia itu adalah relatif dan segala manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oleh sebab itu kita sebagai manusia wajib saling menghayati, mengilhami, atau memberikan sebuah pelajaran kepada siapapun untuk saling bijaksana. Tema-tema berikut ini semoga Anda terhibur dan memberikan inspirasi dan juga mendapatkan hal-hal yang baik tentunya. Silakan kita simak berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saya akan mengangkat konten kasus pelecehan seks yang dilakukan oleh anak kiai di Jombang. Beritanya viral dan berlarut-larut ya. Oke, saya apa istilahnya ya? Secara umum ya, atau mungkin nanti kita buat random, kita buat melebar kemana-mana, tapi tidak mengurangi dari esensi masalah itu. Sebentar ya. Jadi intinya begini teman-teman. Di Jombang itu ada pondok pesantren Siddiqiyah. As-Siddiqiyah atau Siddiqiyah saja. Wallahu a'lam bishawab, nanti dicari lah ya. As-Siddiqiyah. Pengasuhnya bernama Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti dan punya putra, punya anak bernama Muhammad Subhi Azal Sani atau lebih terkenal dengan panggilan Mas Beci. Nah, ini fotonya saya tampilkan, ini orangnya. Ini orangnya ya, Mas Beci. Oke, jadi secara umum begini, kurang lebihnya begini. Mas Beci ini melakukan pelecehan seksual, kurang lebih begitu ya, sudah 2 tahun yang lalu, berlarut-larut, mangkir dari panggilan, selalu mangkir, gak pernah datang, bla 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 bla, kemudian sampai menjadi DPO, ya, menjadi buronan, dan berkali-kali mau ditangkap selalu melarikan diri atau mungkin dihalang-halangi. Nanti saya tunjukkan videonya ada. Intinya begitulah ya, intinya berlarut-larut sampai berita terakhir tadi yang saya terima, Mas Beci menyerahkan diri ya, intinya begitulah. Nanti saya tampilkan video-video sebagai pelengkap sajalah ya.
Nah, kita prihatin ya, intinya prihatin ada kejadian seperti ini. Walaupun saya yakin pembenci-pembenci Islam pasti akan panen ini, pesta pora ya. Pasti Islamnya yang diserang. Ya, pasti Islamnya ini yang dijadikan sasaran sasaran fitnahnya atau sasaran Islamofobianya gitu. Padahal di sisi yang sama ada juga di luar Islam yang lebih sadis dari Mas Beci ini banyak. Ya, di luar Islam terjadi di mana dulu? Mana itu? Yang di Inggris ya. Terus kemudian bahkan dilakukan oleh pendeta, pastor, ya kan. Jadi masalah seperti ini sebenarnya masalah kriminal ya, bisa terjadi dimanapun. Cuman karena kita hidup di zaman yang digaungkan Islamofobia, jadi apapun kalau kejadian terjadi negatif di kalangan Islam itu dijadikan bahan untuk menggoreng, dibuat gorengan, digosongkan, ya, dibuat bulian dan lain sebagainya. Oke, biar nggak bias kemana-mana, saya akan coba melebar ngalor ngidul lah ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensinya. Oke, jadi saya prihatin. Seharusnya kejadian ini tidak terjadi ya, tapi ya memang sudah terjadi itu. Sebentar, saya harus mulai dari mana ini? Artinya gini teman, ini pelajaran buat kalian ya, kalian yang sempit dalam melihat hidup ya, ilmu hidup. Atau mungkin gini ya, biar menemukan titik sasaran ini ya. Kan banyak itu orang yang mengkultuskan gelar Gus gitu ya. Mendewakan gelar Gus gitu. Ya intinya gelar Gus atau panggilan Gus itu seolah-olah memang keramat gitu, anak kiai gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kejadian seperti ini? Kan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an itu, Allah berfirman ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu adalah yang bertakwa. Bertakwa, bukan Gus, bukan kiai, bukan ustadz, bukan pengasuh pesantren, tapi yang bertakwa. Bukan petani, bukan pedagang, bukan profesor, bukan politikus, bukan pejabat, bukan siapa-siapa, tapi yang bertakwa. Siapapun bertakwa, maka dia mulia di hadapan Allah. Nah, itu sebenarnya Allah sudah buat banyak perumpamaan di dunia ini. Ada miliaran ya perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk mematahkan argumen-argumen logika kaum jahil ini. Jadi kadang-kadang saya jadi ingat orang, pihak, golongan, ya, rezim, ya, buzzer, jongos yang selalu membuli, menyerang saya dengan kata-kata Gus ini. Wedus, Gus, gitu. Bukan anak kiai, dipanggil Gus, ya, dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Nasabnya nggak jelas, ilmunya nggak jelas, gitu. Menyesatkan, memecah belah bangsa. Gitu. Nah, tapi lagi-lagi Allah mematahkan argumen kalian, gitu ya, bahwa anak kiai, ya, anak kiai, asli Gus, asli pengasuh pesantren, itu belum jaminan. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini versiku ya, bukan berarti terus saya meremehkan anak kiai yang lain, bukan. Jadi justru memang saya punya riset ya, saya punya observasi, saya punya penelitian gitu. Justru lahir procot, itu jadi anak ningrat, gitu, jadi anak darah biru,
jadi anak presiden, anak kiai, anak lora, atau jadi anak yang dari lahir sudah dikungkung oleh peradaban, ya, oleh aturan-aturan, ya, oleh norma-norma gitu kan, oleh apalah, ya, oleh kitab kuning, kitab fikih misalkan, ya, atau oleh aturan-aturan ningrat misalkan. Pokoknya kembangkan lah ya, mungkin kalau ada yang kurang kosakata saya nanti Anda pahamlah kemana maksudnya. Dari kecil procot, nggak pernah menderita, nggak pernah lapar, ya, nggak pernah kuliah di universitas kehidupan, nggak pernah mondok di pondok pesantren kehidupan gitu kan. Nggak pernah tahu rasanya ngutang, nggak pernah tahu rasanya perih nahan lapar, nggak pernah tahu rasanya kehujanan, kepanasan, nggak pernah rasanya mencium bau keringat yang lebus gitu kan. Wah, dari kecil tuh melek mata itu langsung aturan, ningrat, darah biru, norma, peradaban, kitab, pokoknya gitulah. Maka dalam tanda petik, tapi ya dalam tanda petik, maka begitu besar, ya dia akan menjelma menjadi orang yang katak dalam tempurung. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam tanda petik ini ya, dalam tanda petik. Dia nggak bisa menghargai orang, dia nggak punya ilmu jiwa, ilmu rasa gitu. Karena dari lahir dia sudah tahu-tahu disungkemi orang, diciumi orang tangannya, tahu-tahu dia dihormati orang tanpa melalui proses perjuangan. Pokoknya hormat warisan lah, karena orang tuanya kiai, maka anaknya dihormati, dicium tangannya, dicium kakinya, bahkan ya, oleh kaum Hawa barangkali mungkin ya kaget dia, gitu kan. Karena memang mentalnya tidak pernah ditempa secara thoriqoh gitu, karena dari lahir hanya syariat yang dimakan, tapi thoriqohnya nol, prakteknya nol, kurang lebih seperti itu. Oke. Saya tidak melebar kemana-mana. Oh ya, melebar kemana-mana ya. Jadi intinya di Jombang telah terjadi pelecehan seks yang dilakukan oleh anak kiai, kiai besar, pondok besar, dan terjadi polemik ya karena bapaknya juga mempertahankan tidak mau menyerahkan anaknya, dan anaknya juga tidak mau gentle, tidak mau bertanggung jawab, mungkin kalau saya lihat di berita begitu, sehingga terjadi berlarut-larut, terjadi sampai pengejaran, terjadi sampai pengerahan polisi dalam jumlah banyak seperti itu, dan itu dilakukan oleh anak kiai. Kok bisa? Kan anak kiai, darahnya kiai. Nah, berarti kan genetik juga belum menjamin gitu. Jadi makanya di dunia ini semuanya nggak ada yang baku. Iya, syariatnya iya, bibit, bobot, bebet itu iya ada. Tetapi ada kalanya Allah mematahkan semua argumen, semua teori, semua observasi manusia, akal manusia tuh kadang-kadang Allah patahkan gitu. Apa genetiknya Pak Kiainya tuh jelek? Enggak. Tapi memang terjadi seperti itu. Anak kiai melakukan pelecehan seksual. Ya ini nanti setahu saya ini habis ini di dalam, karena teman-teman Nabi itu di dalam penjara juga ada hukum tersendiri. Saya di Bareskrim, tahanan Bareskrim, melihat dengan mata kepala sendiri. Tidak peduli anak kiai, kasusnya pelecehan seks habis. Tidak tahu itu dari mana hukum itu. Pokoknya di dalam penjara, di dalam tahanan itu, Nabi pun juga benci dengan pelaku-pelaku pelecehan seks ini. Habis. Ditelanjangin, dihajar dari rambut sampai kaki, diolesi lombok, diolesi balsem kemaluannya. Nah nih, pelecehan seks itu seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ya, jadi apa ya? Walaupun saya dipanggil Gus gitu ya, saya juga nggak bangga gitu. Dan itu bukan baku gitu loh.
Justru berat itu saya anggap amanah itu. Dan Gus yang saya sandang sekarang ini juga bukan warisan. Saya pun juga berjuang gitu. Abah, ini kan sudah sering kita bahas dulu ya. Abah diundang Kiai Hasan Mutawakil Allah di Genggong menjadi bintang tamu untuk show debus dalam rangka peresmian Pagar Nusa. 98 apa 89 lah itu ya, menporanya waktu itu masih Akbar Tanjung, masih ada Kiai Gus Maksum Johari. Sejak itulah kenal dengan Kiai Hasan Mutawakil Allah, dan Abah itu spontan dipanggil sama beliau Gus. Abah Tom Jack itu dipanggil Gus Tom Jack. Jadilah Gus. Nah, nurun ke saya Gus Nur, Gus Tom Jack anaknya Gus Nur. Dan saya waktu itu saya nggak ngerti apa itu Gus. Oke, saya percepat aja ceritanya nih ya. Nah, dan itu pun walau alam, ini kan bisa jadi koda alam, ya kan? Koda alam. Saya juga sempat mati obor gitu. Jadi saya kenal keluarga kan dulu Abah juga nggak sempat membawa saya ke mbah-mbah, nenek-nenek, moyang-moyang kan enggak. Saya sendiri yang nyari. Setelah begini kondisi saya itu baru saya nyari, oh ternyata di Blige Lauk itu, Lombang Lauk. Ya, ada bujuk, nah salah satunya bujuk pangeran. Nah ternyata saya titisannya bujuk pangeran itu. Silahkan main-main ke Lombang sana, ada Bintara Rijal, ada Bintara Syukur, banyak itu di sana. Langsung main ke Tengginya, kelurahnya Desa Rosep sana itu juga masih saudara sama saya. Saya juga melalui perjuangan, bukan melalui ujuk-ujuk Gus gitu. Enggak. Saya berangkat dari jalanan. Oke, teman-teman. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, bahwa di dunia ini nggak ada yang saklek, di dunia ini nggak ada yang pakem. Anak kiai sekalipun, darah kiai sekalipun, bahkan pengasuh pesantren besar sekalipun, punya jutaan umat sekalipun, belum jaminan. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya Rasulullah itu paling benci dengan orang yang asobiyah, taklid buta, memuja-muja orang terlalu berlebihan, sehingga mengalahkan Allah itu sendiri. Gitu. Oke, saya agak melebar dikit ya, saya agak melebar. Ternyata Pondok Sidikiyah ini dulu pendukung Jokowi. Jokowi pernah ke sana 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak, ya boleh ditarik ke politik juga boleh ya, terserah. Oh ini kan konten ya. Jadi ini pendukung Jokowi. Saya tampilkan linknya gitu ya. Pendukung rezim. Udah kembangkan, silakan tafsir sendiri ya. Karena manusia itu berhak menafsirkan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan imajinasinya. Kapasitas RAM imajinasinya. Pendukung Jokowi. Oke, jadi closing statement ya. Gus, Kiai, Lora, darah Kiai, darah biru, darah ningrat, gembel, gelandangan, atau apapun retorika isinya dunia ini, itu jangan ditelan saklek. Jangan dipaten ya, karena Allah akan mematahkan semua argumen manusia, logika manusia itu akan dipatahkan oleh Allah. Intinya kembali ke inna akramakum indallahi atqakum. Besok itu yang terbaik di sisi Allah itu yang takwa. Nah makanya sekarang kita berlomba-lomba jadi orang yang bertakwa. Mau pedagang, petani, nelayan, profesor, gelandangan, kiai, ustadz, doktor, dosen, LC, tukang beca, apapun. Fokusnya ke mulia gitu.